Tapi di dalam kajian fikih ada keadaan yang dimana orang tersebut tanpa wudu dia sholatnya sah, bahkan tanpa tayamum. Jadi wudu tidak, tayamum juga tidak. Disebut istilahnya itu faqidu tahurain, faqidu at-tahurain. Orang yang tidak mendapati alat bersuci, dua alat bersuci. Dua alat bersuci itu apa yang dimaksud? Al-ma wa turab. Air tidak ada, debu pun tidak ada. Mungkin kalau di masa mereka, para ulama terdahulu yang membahas mungkin 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, mungkin hal itu susah dibayangkan. Di mana tempat yang di bumi ini air tidak ada, debu juga itu di mana? Kayaknya untuk membayangkan di zaman itu sulit. Karena tidak mungkin tuh kalau di bumi itu tidak ada debu. Atau di bumi ini tidak ada air. Kalau dua-duanya tidak ada itu dibayangkan di bumi ini sulit. Tapi kalau di zaman sekarang hal ini bisa kita bayangkan. Yaitu para astronot melakukan perjalanan di luar angkasa. Debu tidak ada, air juga tidak ada. Jadi saya kadang-kadang menganalisa para fuqaha itu memang banyak di antara mereka diberikan semacam ilham dari Allah. Kasus-kasus masalah yang di zamannya tidak ada itu mereka bahas sebenarnya bukan di zaman mereka, tapi mereka sedang membahas daripada masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan. Karena konteksnya kajian hukum fikih ini tidak lepas dari kajian Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kitab tercanggih di alam semesta. Itu dikatakan dalam kitab An-Nabal Azim, salah satu ulama pakar Al-Quran namanya Syekh Abdullah. Itu dia mengatakan begini dalam kitab tersebut di mukaddimah, Al-Qur'anu mu'jizatun khalidah wa atahu mutajaddidun. Al-Quran ini mukjizatnya abadi. Apa yang dimaksud mukjizatnya abadi? Dia akan relevan, aktual sepanjang zaman. Dia tidak hanya berbicara di zaman Nabi atau di zaman kita, tidak. Dia akan berbicara dengan hal-hal yang mungkin di penghujung hari kiamat. Boleh katakan begitu. Dan menyajikan isi Al-Quran itu selalu aktual, tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, jadi ini relevansi antara fuqaha ketika menjelaskan faqidu at-tahurain itu sangat banyak definisi ini digunakan di dalam kitab fikih. Tapi kalau kita bayangkan yang rata-rata mereka para fuqaha itu membahas masalah ini, ada yang abad ke-9 Hijriah, ada yang ke-8 Hijriah, ada yang 6 Hijriah, ada yang 4 Hijriah, ada yang 3 Hijriah. Membayangkan hal itu di zaman itu sulit. Tapi kalau zaman sekarang hal itu terjadi. Para astronot di luar angkasa, air tidak ada, debu pun tidak ada. Lantas bagaimana? Di saat itu mereka diizinkan sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Nah, disinilah yang luar biasa. Masalah ini bukan dibahas 400-500 tahun yang lalu. Di abad kedua, ketiga Hijriah sudah dibahas masalah ini. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum, dia sholat wajibnya tidak diwajibkan. Misalnya tiba waktu zuhur, tapi tidak ada air, tidak ada debu. Kata mazhab Hanafi, maka dia cukup tunggu qada. Dia berusaha cari air, berusaha cari debu. Jangan dulu sholat. Kalau memang lewat waktu, dia sudah berusaha cari lewat waktu, maka diizinkan dia sholat qada saja. Kalau mazhab Maliki lebih mempermudah. Kalau memang tidak ada air, tidak ada debu, gak usah sholat. Gak wajib sholat, gak wajib qada. Dimaafkan karena kondisi tidak memungkinkan. Dia sudah berusaha ingin ibadah, sholat, tapi media untuk bersuci tidak ada. Nah, sehingga kata mazhab Maliki, maka dia tidak perlu sholat dan tidak perlu qada.
qada. Beda dengan mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu memerintahkan kita tetap sholat. Keluar satu istilah namanya sholat menghormati waktu. As-sholatu li hurmatil waqt. Tapi nanti kalau sudah dapat air, sudah dapat air di tempat ia tinggal atau di mana saja dia dapat itu air, sholat yang tadi wajib diqadha. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali kebalikan. Tetap wajib sholat yang wajib. Dan nanti sekalipun dapat air tidak perlu diqadha. Nah, itu pandangan para fuqaha tentang masalah tersebut. Faqidu at-tahurain istilahnya. Ya, faqid itu artinya orang yang kehilangan atau tidak menemukan.